saya Gilbert Sumendap, mahasiswa Universitas Negeri Manado dengan Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Video ini dibuat dengan tujuan memasukkan tugas akhir mata kuliah Metode Riset Penelitian. Konsep penyakit dan hipotesis penyakit. Penyakit adalah kondisi buruk pada organ atau bagian tubuh tertentu yang disebabkan oleh mikroorganisme berbahaya seperti bakteri, virus, dan luka. Hipotesis sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni hypo dan tesis. Hypo adalah sementara, sedangkan tesis adalah pernyataan atau teori. Hipotesis adalah pernyataan sementara. Frekuensi penyakit. Yang pertama, kasus adalah kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan apakah menderita penyakit yang sedang ditelaah atau tidak. 2. Insiden. Jumlah kasus suatu penyakit yang terjadi pada suatu populasi pada waktu tertentu tidak hanya ditentukan pada frekuensi di mana kasus baru terjadi di diagnosis. Prevalency rate. Perbandingan jumlah kasus suatu penyakit dalam suatu populasi pada satu waktu. 4. Resiko. Variabel yang berhubungan dengan peningkatan suatu penyakit atau infeksi tersebut. Berikut ukuran asosiasi. Yang pertama, odds. Ukuran asosiasi paparan dengan kejadian penyakit dihitung dari angka kejadian penyakit pada kelompok beresiko. Kedua, risk ratio. Rasio probabilitas hasil dalam kelompok yang terpapar dengan probabilitas hasil dalam kelompok yang tidak terpapar. Desain studi. Pertama, ekologis. Studi yang fokus pada perbandingan dan pengamatan populasi di tempat tertentu. Kedua, cross-seksional. Adalah studi epidemiologi yang mempelajari prevalensi, distribusi maupun hubungan penyakit. Ketiga, kohort. Studi observasional yang mempelajari hubungan antara paparan dan penyakit dengan memilih 2 atau lebih kelompok studi. Keempat, intervensi. Membandingkan data dari kelompok manusia atau objek yang dengan sengaja diberikan tindakan intervensi. Yang kelima, kasus kontrol adalah studi analitik yang menganalisis hubungan kasus dengan menggunakan logika terbalik, yaitu menentukan penyakit terlebih dahulu kemudian mengidentifikasi penyebab. Keenam, community based. Penelitian yang dilakukan atas sebuah komitmen dari masyarakat untuk memberikan hubungan, dukungan, kekuatan sumber daya dan juga keterlibatan dalam proses. Apa itu confounding bias? Dalam estimasi efek pajanan atau faktor risiko terhadap kejadian penyakit yang ingin diteliti akibat kekurangan sebandingan antara kelompok atau populasi terpajan dan kelompok atau populasi tidak terpajan. Apa itu efek modifikasi? Adalah keberagaman, heterogenesi, dan variasi efek dari suatu faktor risiko terhadap kemunculan penyakit. Berikut analisis multivariabel. Yang pertama, logistik. Regresi logistik adalah metode statistika yang mempelajari tentang pola hubungan secara matematis antara satu variabel respon yang bersifat nominal atau ordinal dengan satu atau lebih variabel prediktor. Kedua, Poisson. Metode regresi Poisson merupakan salah satu metode regresi yang digunakan untuk menganalisa data cacahan dengan variabel respon berdistribusi Poisson atau menyatakan kejadian yang relatif jarang terjadi. Ketiga, binomial. Adalah model non-linear yang berasal dari distribusi Poisson gamma mixture yang merupakan penerapan dari generalizer linear model GLM yang menggambarkan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Urutan dan kekuatan sampel. Yang pertama, objek penelitian yang homogeni. Kedua, objek penelitian yang mudah rusak. Ketiga, penghematan biaya dan waktu. Keempat, masalah ketelitian. 5. Ukuran populasi. 6. Faktor ekonomi. Berikutnya adalah topik khusus. Yang pertama adalah screening. Screening adalah sebuah proses survei untuk mengetahui potensi atau gangguan kesehatan pada seseorang. Yang kedua adalah epidemiologi molekuler. Merupakan cabang epidemiologi yang mempelajari kontribusi faktor risiko genetik dan lingkungan yang diidentifikasi pada level molekuler dan biokimia terhadap etiologi, distribusi, dan pengendalian penyakit. Dan yang ketiga adalah kesenjangan kesehatan. Kesenjangan kesehatan adalah kesenjangan dalam hasil kesehatan atau akses kesehatan di antara populasi yang berbeda. Demikian video ini dibuat, semoga bermanfaat untuk kita semua.